Gimana kita? Bisa nggak manusia kerjasama dengan jin? Boleh nggak manusia kerjasama dengan jin? Oke, kita baca surat jin ayat 6. Kalau dijawab tadi, bisa nggak manusia kerjasama dengan bisa? Karena disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi yang uduna bi rijalin minal jin. Dan bahwasanya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia kerjasama atau minta perlindungan dari segolongan laki-laki dari bangsa jin. Oh, berarti dimungkinkan, Pak. Dimungkinkan ada manusia yang kerjasama dengan jin sehingga kemudian bisa mendapatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada para jinnya. Makanya kadang saya itu curiga, jangan-jangan Candi Borobudur itu ya ternyata bantuan jin. Jangan-jangan Candi Prambanan itu ya Bandung Bondowoso ki jane ya kerjasama dengan jin, Pak. Kenal Bandung Bondowoso? Kan gitu, Bandung Woso itu kan kesengsem sama Roro Jonggrang gitu kan. Cuma Roro Jonggrang itu mempersyaratkan, yo aku gelem ngladeni cintamu. Tapi yo dengan syarat sampean iso bangun candi sewengi 1000 candi. Itu kan? Disanggupi sama Bandung Bondowoso. Lho kok iso-isone ana menungso kok iso kemudian bisa bangun candi cuma 1 malam. Nah, kalau sudah kerjasamanya dengan jin, wah, jin itu kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Nanti coba kita tengok tuh. Ifrit saja bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu dari kerajaan Sabah sampai ke keratonnya istananya Sulaiman hanya dalam waktu orang duduk kemudian berdiri. Itu kan ikut hitungannya hanya beberapa detik. Dan itu kuat banget gitu kan. Makanya kalau kemudian bikin candi mungkin 1000 ya sewengi ya bisa. Nah, kalau buatan manusia, coba dipikirkan. Buatan manusia, saya tuh kadang berpikirnya. Satu, dari sisi desain. Itu keajaiban banget loh, Pak. Bikin stupa Candi Borobudur dengan bentuk yang simetris, bulatnya sama, beberapa stupa, sehingga kemudian terbentuk menjadi lengkungan, sehingga kemudian bentuk lengkungan ini, dan ukurannya sama, beberapa stupa, kemudian di tengahnya puncak seperti itu. Sementara relief yang kemudian ada di samping kanan kirinya, kayaknya prosesnya panjang banget ini. Dan kayaknya butuh AutoCAD ya. Padahal pada waktu itu kayaknya urungono AutoCAD itu belum ada gitu kan. Nah kalau sekedar manual, Masya Allah, pintar temen gitu loh Pak. Ini dari sisi desain, Dua, pemilihan bahan. Loh, mereka berpikirnya ribuan tahun bagaimana kita bikin bangunan yang bisa bertahan sampai ribuan tahun. Coba, ini kan sudah ribuan tahun tuh bisa jadi. Sementara kalau proyek kita hari ini gimana? Adalah 6 bulan wes madul-madul kok Pak, gitu kan proyek kita loh. Ini kan pikirannya jauh banget itu kan. 3, kesepakatan secara politis pada waktu itu untuk membangun misalnya Borobudur mungkin dibutuhkan beberapa generasi pemimpin. Berarti kan ini butuh kesepakatan. Sehingga kemudian raja kemudian kepada keturunannya masih mau melanjutkan mungkin ini IKN saja ketir-ketir kok Pak. Jangan-jangan berikutnya orang setuju gitu kan. Ini kan gambaran, oh berarti mereka dulu itu bisa menyatukan visi, kemudian tadi anggaran, arsitek, dan seterusnya. Masya Allah, Pak. Nah, makanya, wah jangan-jangan dulu memang instan kerjasama dengan jin. Sehingga bareng Bandung Bondowoso besar perampung 1000 candi, wah Roro Jonggrang ketir-ketir, wong aslinya orang seneng gitu kan. Sehingga kemudian perintah kepada orang-orang nabuh lesung gitu kan, menjago podo peluruk gitu kan, sehingga tahunya kemudian sudah pagi gitu kan. Nah dari situ gagal nembentok berapa 999, sehingga kemudian Bandung Bondowoso jengkel, Roro Jonggrang didadekke waktu sisan genep 1000. Kerjaannya sapa? Jin. Bisa jadi. Kenapa? Soalnya penelitian arkeologi sampai hari ini ternyata masih simpang siur, belum final. Kenapa? Ini sebenarnya dibangun masa mana, zaman apa? Konon dinasti Syailendra, tapi kalau dihitung-hitung kayaknya nggak mungkin juga. Wong ini dari zat karbon yang ada di batu itu kayaknya jauh lebih tua daripada itu. Mungkin sampai sudah 2500 tahunan usia batu itu tadi dan seterusnya. Itu kan belum final gitu kan, kecuali memang ada kerjasama dengan. Nah makanya ada yang kemudian jadinya otak-atik gaduh, oh pancen Candi Borobudur dhisik kayaknya dibangun karo Nabi Sulaiman. Gitu Pak.
Buktine panggonane tempatnya yo neng Salaman. Salaman kuwi kan saka jeneng Sulaiman. Lah sebelah wetane juga disebut Kabupaten Sleman. Itu juga diambil dari kata Solomon gitu tadi. Nah, Ratu Balkis itu kan kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah kuwi ono neng Wanasaba, gitu kan. Jadi dari Salaman kemudian sampai lewat Kepil, Sapuran sampai di Wanasaba gitu kan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Otak atik gatot. Oke, berarti sudah terjawab. Bisa manusia selain beliau kerjasama dengan jin. Jadi kalau hari ini ada dukun kok ngerti surunge winarah, karena dia punya inforjin. Punya apa? Inforjin itu apa? Jin yang kerjanya nyari informasi gitu kan, dan seterusnya. Khodamnya seperti itu. Kok bisa ada orang kebal bacok dan seterusnya? Ya karena bisa jadi tadi kerjasama dengan jin. Cuma apakah boleh? Nah ini di surat Jin ayat 6. Wa anahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Ternyata setelah disebutkan bukan tidak mungkin manusia kerjasama dengan jin, tapi tidaklah menambah kepada mereka baik si manusia maupun si jin itu kecuali rohako. Rohako itu apa? Dosa dan kelemahan. Makanya dari surat Jin ayat 6 ini para ulama berpendapat kerjasama dengan jin itu hukumnya dosa, haram. Kenapa? Karena beda. Nabi Sulaiman itu yang menundukkan Allah. Sedangkan kalau manusia selain beliau, kok ada jin yang mau kerjasama dengan dia, pasti tidak akan gratis. Mereka pasti nuntut bayaran. Bayarannya apa? Ketika si manusia itu mau melakukan sebentuk perbuatan mungkar. Entah itu kesyirikan, entah itu kekafiran, entah itu kemaksiatan. Dulu kan pernah kita bahas itu kan, ya, Syekh Abdul Salam Bali sampai kemudian menyebutkan, kepengen dapat khodam jin yang kuat, gampang, kata beliau. Tulislah mantra dengan darah haid sambil nginjek Quran, nah kemudian duduk di kloset di WC, kemudian tuliskan mantra-mantra. Sudah, nanti akan didatangi jin yang paling kuat. Tapi ya sudah, kita berarti menjadi kufur karenanya. Yang ditulis mantranya apa? Kulhu sungsang kayak apa gitu kan. Ini kan pelecehan gitu kan. Kulhu digawe sungsang gitu kan, dan seterusnya. Semacam itu kan. Jadi ada manusia kerjasama dengan jin. Waduh. Ya mbok pesugihan kayak, mbok penglaris kayak, supaya karir menanjak kayak, dan seterusnya. Bisa. Jin nolong itu bisa. Cuma ya tadi, ora gratisan, gitu kan? Mesti merusak agamanya itu orang itu. Kata kadang mungkin resepnya juga ono sing jin sing ape-ape ya ada, gitu kan? Kita dikasih jimat misalnya seperti itu, tapi jinnya mempersyaratkan. Nah kepengen jimat ora ilah, saben wengi kudu tahajud, gitu kan? Senin Kamis kudu poso. Ora kan nindakke molimo. Jin bagus gak? Jin baikan gak? Jin ini jin putih ini, jin aliran putih gitu. Perintahnya apa? Nek wengi kon tahajud, Senin Kemis kan poso, kudu ninggalke molimo. Bagus? Bagus. Di mana? Letak kerusakannya di mana? Ada nggak? Ada kerusakannya nggak? Apa? Ya karena dia tahajudnya bukan untuk Allah, untuk si jin, supaya akiknya nggak hilang, jimatnya nggak hilang. Senin Kemisnya untuk si jin, supaya dia kebal bacok. Gune wiridan itu adalah supaya dia itu kemudian mendapatkan pesugihan dan seterusnya, bukan karena mencari keridhaan Allah. Di situ jebakannya seperti itu. Oke, kaum muslimin, ini sisipan saja karena termasuk ini perkara penting ya, termasuk yang cukup dominan daripada kelebihan Nabi Sulaiman ini, Pak, kerjasama dengan jin. Dan inilah yang nanti juga menjadi fitnah bagi Bani Israel. Nanti insya Allah di catatan terakhir. Baik, yang kelima, kaum muslimin, kemuliaan yang dimiliki Nabi Daud ini. Beliau itu sugih, rojo, gitu kan? Sugih pol, Pak. Jadi kayaknya mungkin manusia sepanjang peradaban itu yang paling kaya ya beliau. Ada sih yang coba ngitung-ngitung berapa sih aset yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, karena beliau itu konon setiap tahunnya itu dapat upeti emas itu mencapai 22 ton satu tahunnya. Sementara beliau berkuasa sampai 40 tahun, 40 kali sekian. Nah, kalau kemudian dihitung-hitung, konon kalau dihitung dengan hari ini ya sekitar asetnya 22.000 triliun dolar. Ini kekayaannya Sulaiman, gitu kan? Elon Musk itu kekayaannya 1.000 triliun rupiah.
bukan dolar ya, 1.000 triliun rupiah itu saja sudah ngedapi-dapi gitu kan. 1.000 triliun. Elon Musk yang kemarin baru berkunjung ke Israel gitu kan, yang karena habis dikecam dianggap anti-Semit gitu kan, sekarang jadi sepakat dengan Israel gitu karena mungkin dapat berbagai apa ya narasi-narasi darinya. Itu 1.000 triliun rupiah itu saja sudah beda-beda dua stasiun luar angkasa dan seterusnya. Ini Sulaiman 22.000 triliun dolar. Pak Prabowo wae 3 triliun. Telu triliun gitu. Itu wis paling sugih di antara paslon yang ada gitu kan. Paling sugih itu Pak. Yang lain paling baru sekian miliar itu dan seterusnya. Contoh itu. Nah, ini dengan kekayaan, keperkasaan, kekuasaan yang dimiliki, ternyata Sulaiman itu tetap menjadi sosok yang tawaduk banget dan bersyukur banget atas karunia Allah. Contoh kasus nih, saat tahu semut takut keinjek pasukannya. Jadi salah satu kelebihan Sulaiman, beliau itu paham bahasa binatang, bisa berbicara dengan binatang. Pas beliau bersama pasukan dari kalangan jin, manusia, hewan itu sedang berjalan, tiba-tiba ada semut lewat. Dia kemudian bilang, andek sih. Pasukannya bingung, kok ngopo ini, kok kan mandek gitu. Sampai lama gitu kan. Ternyata Nabi Sulaiman itu dengar. Ada pemimpin semut lagi ngomong kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo cepat masuk ke lubang. Gitu kan. Karena Sulaiman dan pasukannya mau lewat supaya kita tidak keinjek. Makanya Nabi Sulaiman begitu mendengar itu, fata basama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman itu tersenyum, tertawa karena dengar ucapan si semut itu tadi. Jadinya suruh mandek, pasukannya suruh mandek. Ini padahal beliau ya seperkasa itu. Kita sing hujan udah apa-apa, weruh semut lewat iki arep lagi pindahan wae langsung coret nganggo kapur bagus papat modar kabeh gitu kan. Kita itu nembe udah dadi raja wis kemplitak banget karo semut itu. Weruh wae kepengine apa? Was tembak baygon wae gitu kan dan seterusnya. Masya Allah, Nabi Sulaiman itu seperti itu. Maksudnya gimana? Kepada semut saja seperti itu, apalagi kepada manusia, gitu loh maksudnya. Kepada semut saja beliau itu kemudian senyum, kemudian beliau berhenti, yuk supaya kemudian pada masuk lagi. Sehingga habis melihat fenomena ini, justru beliau kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan juga nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala solehan, ya Tuhanku, bantulah aku supaya saya itu bisa beramal soleh tardohu yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu fi ibadika solihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Ini kan menunjukkan betapa tawaduknya beliau. Gitu kan? Tawaduk gitu kan. Sehingga mendapatkan karunia yang sedemikian banyak itu tadi justru mengharapkan supaya Allah itu menolongnya supaya bisa bersyukur. Termasuk nih ya, ketika singgasana Ratu Bilqis itu bisa dipindahkan. Gitu. Kan ini salah satu spesialnya Nabi Sulaiman gitu Pak. Beliau berdakwah ekspansi atau menundukkan kerajaan itu tidak dengan perang. Salah satunya ingin menunjukkan kehebatan dan kebesaran. Nah, di antaranya ketika burung hudhud itu mengabarkan di daerah selatan itu ada satu kerajaan yang dipimpin seorang wanita dan ternyata menyembah matahari gitu kan. Makanya kemudian ditulislah surat ke sana untuk tunduk dengan Tuhannya Nabi Sulaiman. Nah, salah satunya diundang supaya ke sana. Dan sebelum Balqis datang, singgasananya sudah dipindah dulu. Ifrit itu langsung ngacung, ya Nabiullah, saya bisa mengambil singgasananya Ratu Balqis. Anda belum bangkit dari tempat duduk Anda, sudah ada di hadapan. Ada yang lebih pintar lagi. Bahkan saya bisa mendatangkannya. Wis pokoknya jenengan kedip sudah di depan jenengan. Betul, kedip ini. Falamma ra'ahu mustaqiran indah, maka tatkala Sulaiman itu melihat singgasana Balqis itu sudah ada di hadapannya, apakah terus gembeleng, aku hebat banget dan saudara? Enggak, dia kemudian mengatakan, hada min fadli rabbi.
Ini semua adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Liyabluwani a'askuru am akfur. Ini adalah untuk nguji aku. Saya itu syukur atau kufur. Mestinya kita kalau dapat nikmat kayak gitu, ojo terus melopos gitu kan. Yuri kasih kok kayaknya uripe kepenak temen. Sahabat DC gitu kan. Mbok kita ngerti dewek SD ranking siji, SMP ranking siji, SMA ranking siji. Ngene prihatin ben nemen siki nyong bisa kayak kiye. Wow, ki jerih payahku gitu kan. Kalau kita kan kadang seperti itu. Pede lho jenengan lho hebat temen ya, anaknya pinter-pinter ya. Oh, sahabat DC ramane sih gitu kan. Padahal nggak nonton ramane jangan bodoh leo gitu kan. Anaknya pinter-pinter kudunya malah curiga, dia anaknya siapa. Malah melopos gitu. Dan ini Nabi Sulaiman enggak gitu. Begitu ditunjukkan bahwa anak buahnya saja sehebat itu, dia menyadari hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Tuhan. Liyabluwani a'askuru am akfur, untuk menguji aku apakah saya itu bisa syukur enggak dikasih kenikmatan seperti ini sehingga tetap tunduk taat kepada Allah. Au akfur, atau jangan-jangan malah jadi kufur. Karena banyak orang yang kayak gitu, Pak. Dikasih sakit dongane nemen, bareng sehat itu malah jahat orang gelem ibadah. Ya ketika mungkin sempit rezekinya, malah menendonga iki jan tahajudnya mempeng Senin Kamis we poso. Ning bareng rezekinya omber, gimana? Salah. Ya. Wa man syakara fa inama yashkuru li nafsi. Sinten tiyang syukur sak temene syukur iki kanggo awake dhewe, wa man kafara sapa wonge kok kufur ora gelem ibadah dumateng Allah, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia, tidak butuh ibadah kita, tidak butuh kesyukuran kita. Coba bayangkan ada pemimpin yang punya karakter seperti ini. Saya yakin rakyatnya itu kemudian tunduk taat. Nah, yang keenam terakhir ini. Beliau itu disebut Solomon. Konon artinya adalah orang yang cinta damai. Maksudnya keselamatan kedamaian. Maka dalam memperluas kerajaan, beliau tidak banyak melakukan peperangan. Seperti terhadap kerajaan Sabah di Yaman tadi. Jadi kalau kita tengok peta ya, di mana sih kerajaan Sabah itu? Sulaiman di mana kerajaannya? Di mana? Ya, di Palestina ini. Ibu kotanya di sini nih, di Yerusalem. Kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sabah itu ada di mana? Di Yaman, Pak. Yang kemudian nanti berubah menjadi kerajaan Himyar ya di zaman Abrohah itu kan. Itu bekas kerajaan Sabah dulu-dulunya. Nah, di sini. Inilah kerajaan Sabah. Bukan di Wonosobo ya, gitu kan. Makanya ketika memindahkan singgasana, wah ini berarti Ifrit bisa bergerak dengan sangat cepat nih. Kalau ini mungkin 4.000-an kilometer ya, berarti bisa nih dalam waktu sekian detik 4.000 kilometer. Kecepatan jin bisa seperti itu. Nah, di masa inilah dibangun pula kembali Masjid Al-Aqsa dan Istana Sulaiman. Kalau mungkin ada satu riwayat kapan sih masjid yang pertama dibangun oleh manusia, maka disebutkan Masjidil Haram. Itu yang pertama dibangun. Kalau mungkin setelah Nabi Adam, ya berarti pertama yang bangun itu adalah Nabi Ibrahim bersama Ismail, Masjidil Haram. Di mana? 40 tahun kemudian kata Nabi, yang masjid yang kedua yang dibangun itu Masjid Al-Aqsa. Berarti sudah dibangun nih, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah dibangun. Cuma ya mungkin masih sangat sederhana. Bahkan kemudian di zaman putranya Yakub itu kemudian cucu Nabi Ibrahim itu lahir, ya sudah nggak ada. Cuma kemudian ditencepi lagi dengan tubuh oleh Nabi Yakub. Ini wilayah Al-Aqsa. Nah kemudian sempat dibangun di zaman Nabi Daud, dibaguskan, dibesarkan di zaman Nabi Sulaiman. Sekitar tahun kelima dari kekuasaan Sulaiman. Nah, konon sketnya itu seperti ini, Pak, Istana Sulaiman ini. Yang sekarang berarti di atasnya disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang jadi kayak gini, ya kan? Tapi dulunya kayak gini. Inilah Solomon Temple, gitu kan? Solomon Temple itu diperkirakan bentuknya seperti ini. Memang sangat besar ya. Ini berarti hampir ini ukurannya ke sini saja 320-an, ke belakangnya itu mungkin sekitar 400-an ya. Jadi kalau totalnya 1.440 meter, 144.000 meter persegi, ini luas. Dengan istananya Nabi Sulaiman. Nah, inilah yang dianggap tempat paling sucinya bagi orang Yahudi, yaitu tempat kuil Sulaiman, dijuluki oleh beliau itu kuil Sulaiman. Yang sekarang justru jadi ini, Qubatus Sahra. Itu kan wilayah Qubatus Sahra. Cuma memang nanti setelah dibangun oleh Nabi Sulaiman itu pernah beberapa kali terkena gempa dan hancur-cur itu, termasuk
dihancurkan oleh Nabukadnezar. Ya. Nanti sejarahnya seperti apa nanti insya Allah kita bahas nih. Hancurnya Masjid Al-Aqsa oleh Nabukadnezar dari Babilonia. Kemudian sempat terkena gempa, bahkan di zaman dikuasai oleh Romawi ya sudah komplek ini menjadi tempat pembuangan sampah di zaman Romawi itu. Dan nanti seperti apa? Ini sekarang ya. Ini Masjid Kibli, arahnya di selatan yang biasa digunakan untuk sholat jamaah. Sebenarnya ini Pak, jamaah laki-laki. Kalau ini jadi jamaah ibu-ibu. Ya kan? Di sini ada Masjid Burok, karena dulu ketika beliau Mi'raj, parkirnya Burok diikatkan di sini. Ini sekarang jadi wilayah masjid sendiri, namanya Masjid Burok. Ya kan? Ini Masjid Kibli, Masjid Qubatus Sahra. Di sini ada masjid lagi nih di pojok di belakang sini, namanya ada Masjid Al Khalil. Di sini juga ada masjid bawah tanah. Ini masjid bawah tanah dan luasannya bisa untuk 2.000-3.000 pengunjung, konon seperti itu. Ini ya, dan ini letaknya di Yerusalem ya, jadi tidak termasuk yang tempat-tempat kemarin di bom itu kan wilayah Gaza. Ini wilayah Yerusalem masih cukup aman. Bahkan kemarin-kemarin masih jamaah umroh saja masih bisa berkunjung ke wilayah ini, masih bisa. Gitu kan. Dan ini wilayah Palestina secara de jure, tapi secara de facto berada di bawah kendali Israel penuh ini. Jadi secara de jure sebenarnya ini otoritas Palestina. Tapi dulunya gini, zaman Sulaiman. Insya Allah ini termasuk makanya di zaman itu ya berarti tahun 950-an sebelum Masehi, ini termasuk hal luar biasa, bisa membangun bangunan yang luar biasa. Ya. Coba saja besarannya kan gini. Ini bis mobil-mobil aja kecil-kecil kayak ini bis dan seterusnya kan, ini berarti komplek yang sangat besar sebenarnya. Kecil-kecil. Ini sekarang. Nah, insya Allah ya, kapan-kapan kita bersama bisa sama ini ya. Karena mestinya jadi niat gitu kan, jadi niat. Ya, kepengen sholat di Masjidil Haram, kepengen sholat di Masjid Al-Aqsa Nabawi, jangan lupa, ini masjid yang ketiga jangan diabaikan juga. Kita berkunjung bersama insya Allah. Apalagi nanti kalau Palestina sudah merdeka, kayaknya lebih aman lagi. Kalau sekarang ya harus melewati beberapa inspeksi dari pasukannya IDF gitu. Begitu kaum muslimin arsyadakumullah, sementara ini dulu nih karena sudah waktu Isya, kayaknya nanti kita akan melanjutkan sedikit, mungkin saya tambahkan sedikit lah, wilayah kekuasaan jadi lebih luas daripada Nabi Daud ya. Kalau Nabi Daud ini nih yang merah, ini tambahan wilayah di zaman Nabi Sulaiman sampai ke sini. Berarti ini wilayah mana? Nih kalau Palestina ini wilayah Palestina sekarang. Berarti sebagian semenanjung Sinai, sebagian wilayah Arab ada yang jadi wilayahnya, sebagian Yordan, sebagian Lebanon, sebagian Suriah, sebagian ini Irak, bahkan di zaman Nabi Sulaiman sebagian wilayah Turki ada yang kemudian berada di bawah kepemimpinan beliau. Dan ibu kotanya masih tetap di zaman Nabi Sulaiman, ibu kotanya adalah berada di Yerusalem. Begitu kaum muslimin, seperti apa nanti kelanjutannya, kok Bani Israel bisa berubah jadi Yahudi nanti setelah ini insya Allah. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Kalau ada yang mau kerja sama dengan jin, resepnya apa, kayak gitu. Nanti Japri, yang itu Japri aja. Cukup? Oke. Baik kaum muslimin, jika tidak ada yang didiskusikan, itu saja. Jangan lupa doa-doa terus dipanjatkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah, kita berharap semoga gencatan senjata ini permanen ya, supaya saudara kita bisa pulang ke rumah, kembali kumpul dengan keluarga yang tersisa, dan kembali mulailah membangun kebersamaan dan juga ekonomi kembali insya Allah. Demikian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.